Ada cerita lucu, cerita dari seorang teman saya, sahabat. Orang ini dokter, dan boleh saya katakan dokter pribadi saya. Bukan berarti dia cuma mengurus saya, tidak. Tetapi dia yang mengobati, alhamdulillah obat buat saya, buat ibu saya, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat kakak saya, buat ponakan saya, buat adik-adik saya. Dia datang, kemudian dia periksa, dia kasih obat. Sehari, ya, saya sakit. Di bulan kemarin saya sakit. Hampir 2 minggu kaki saya sakit. Setiap sholat kalau duduk di atas sujud susah, sakit sangat banget, sangat sakit. Nah, saya pikir ada teman yang ngajak saya pergi ke rumah sakit Pondok Indah, kemudian diperiksa. Saya khawatir ada asam urat. Ternyata diperiksa nggak ada. Maka saya telepon dokter, dok, ini gimana dok? Dokternya kirim obat. Saya sudah minum obat nggak sembuh-sembuh. Saya telepon lagi, dok, ini gimana dok? Belum sembuh-sembuh. Kata dia, Ustaz, saya dulu punya penyakit seperti Ustaz. Tapi saya bertobat, setelah saya bertobat saya sembuh. Jadi seakan-akan dokternya nyindir, Ustaz mungkin tidak bertobat gitu kira-kira. Masuk juga ke hati saya. Akhirnya dokter itu datang ke rumah saya, besok datang periksa Ustaz. Datanglah dokter itu ke rumah saya, periksa. Ada yang saya bilang, Ustaz ini kakinya nggak sembuh, ada 7 sebabnya. 1 begini, 2 begini, dia ingin sebutin semuanya. Sampai pada sebab yang 7. Dia mengatakan, afwan Ustaz, ya afwan Ustaz. Ustaz ini mungkin ya karena dosa-dosa yang pernah Ustaz lakukan. Jadi kalau Ustaz bertobat, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Dalam hati saya, Masya Allah, ini ada baru sekali di dokter ceramah saya. Sini jarang-jarang diceramain. Ini langsung ceramah 4 mata, langsung ceramah depan saya. Dia ngomong terus, ya Ustaz saya tidak tahu dalilnya Ustaz, tapi saya tahu bahwasanya dosa itu terkadang bisa menimbulkan akibat meskipun setelah 20 tahun. Dia bilang begitu, itu benar, perkataan salah. Ayo kita bertobat, insya Allah hilang penyakit tersebut. Tapi saya bilang, dokter, ini lama-lama dokter ini khutbah Jumat nanti akan tim saya. Nah, dokter putar ceramah. Itu dia cerita, bahwasanya dia pernah terkena penyakit seperti gara-gara apa? Gara-gara tidak jaga pandangan. Suatu hari datang orang yang sering muncul di televisi, seorang wanita, ya. Dan di dakwah, tadinya datang tidak memakai jilbab, di dakwah yang tersebut dia pakai jilbab. Pakai jilbab, kemudian datang sama mahramnya, sama kakaknya atau sama pamannya. Dia pakai jilbab yang inilah yang apa? Yang menarik. Dan dokter itu tundukkan pandangan. Akhirnya wanita itu bilang, dok, lihat dong jilbab saya bagus nggak? Dia tadinya nggak mau lihat, tapi dia tertarik ingin lihat, bagus katanya. Setelah itu dia sakit, ininya sakit, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia berobat, nggak sembuh juga. Dia telepon yang ahli-ahli, nggak sembuh juga. Sampai akhirnya ada yang ngasih dia untuk apa? Bertobat. Ada seorang ustaz katanya, Ustaz, dokter bertobat lah. Begitu dia bertobat, langsung sembuh. Dia bilang, itulah Ustaz. Kalau kita bertobat apa? Saya bilang, Allah sayang sama dia. Dia sekali tidak jaga pandangan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita mumbar sana sini tidak ditegur-tegur. Allah musta'an. Semoga Allah punya apa dosa-dosa. Itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwasanya orang ini yang tadinya ditakdirkan misalnya seumur hidup dia punya rezeki sebanyak 2 miliar, namun karena dia banyak berdoa, dia banyak bersilaturahmi, ya, akhirnya Allah rubah dia rezekinya menjadi 5 miliar.